Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Musrofina dengan NIM 193200089 dari Prodi Informatika Angkatan 19 Universitas Alma-Ata. Saya akan presentasikan hasil resum materi minggu kemarin mata kuliah digital marketing dengan membuat konten artikel berkualitas untuk mendongkrak marketing. Langsung saja. Mengapa konten itu penting? Karena konten itu investasi jangka panjang, seperti AdSense. Yang kedua, konten juga dapat meningkatkan brand awareness. Nah, apabila konten yang kita buat konten yang baik, konten yang bagus, konten yang menarik, kemudian konten yang berkualitas, maka otomatis brand awareness kita juga akan meningkat. Yang ketiga, untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan. Dengan banyaknya konten-konten yang kita buat, konten yang bagus, konten yang menarik, konten yang berkualitas, maka kepercayaan pelanggan pun juga akan semakin meningkat seiring konten-konten yang kita buat. Kemudian konten juga dapat meningkatkan traffic. Dan yang terakhir, konten juga dapat memperbaiki kualitas SEO. Oleh sebab itu, di SEO menyebut konten itu sebagai king atau raja dalam dunia marketing. Nah, jika artikel yang kita buat tergolong artikel yang bagus, maka pelanggan akan sering mengunjungi website kita. Hal itu juga berpengaruh dengan rank yang ada di mesin pencarian Google. Jadi misal konten yang kita buat konten yang menarik, artikel yang kita buat dengan judul artikel yang sangat menarik, dan dengan isi artikel yang sangat bagus, itu akan membuat pelanggan sering mengklik artikel kita, sering mengunjungi website kita. Nah, hal itu berpengaruh dengan rank yang ada di mesin pencarian Google. Semakin sering orang-orang mengunjungi website kita, semakin tinggi pula rank kita berada di mesin pencarian Google, seperti itu. Kemudian, konten berkualitas sama dengan konten SEO friendly. Nah, cara membuat artikel yang berkualitas, pertama, kita harus mempelajari karakter calon pembaca. Jadi sebelum kita membuat artikel, kita harus menargetkan atau kita harus tahu tujuan artikel yang akan kita buat ini ditujukan untuk siapa. Jangan sampai kita salah target. Misal, target market kita anak-anak muda tapi kita menulis artikel dengan bahasa yang kaku dan monoton. Itu kan sangat-sangat tidak sesuai ya. Soalnya anak muda biasanya tidak menyukai artikel-artikel yang bahasanya cenderung baku dan monoton karena itu akan sangat kaku. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, pancing pembaca dengan judul yang menarik. Dengan judul yang menarik tentu saja akan meningkatkan rasa penasaran pelanggan untuk mengklik artikel kita, untuk membaca artikel kita. Kemudian yang ketiga, artikel tidak akan dibaca per kata-kata. Nah, untuk meminimalisir hal ini, ada dua cara. Yang pertama, jangan memakai bahasa Indonesia yang baku, karena artikel akan terlihat cenderung monoton dan kaku. Yang kedua, poin hanya terdiri dari beberapa baris saja, bukan beberapa paragraf. Hanya terdiri dari beberapa baris yang berisi poin-poin penting dari si artikel tersebut. Karena jika tulisannya terlalu banyak, maka akan menyebabkan si pembaca lelah dan juga itu terlihat kurang menarik. Artikel yang bacaannya terlalu banyak itu terlihat tidak menarik sama sekali. Kemudian praktik tools YoSEO. YoSEO adalah tools yang bisa membantu agar performa kinerja situs maksimal. YoSEO dapat dioperasikan dengan bagi seorang pemula. Dan tools dari WordPress ini juga yang paling komprehensif di antara tools sejenis lainnya. Dan kemudian menggunakan spinner.id
untuk mempermudah memparafrase artikel agar lebih hemat waktu dan pikiran. Caranya pertama kita login ke akun spinnernya, kemudian kita bisa copy paste dari Google beberapa paragraf, atau kita bisa mengarang sendiri, kemudian langsung di rewrite dan dicek plagiarismenya. Kemudian kita akan memparafrase manual seperti itu. Nah, sekian dari presentasi saya hari ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.